Jadi menurut aku proses healing dimanapun kamu berada, you know like di Jakarta, di Bandung, di Semarang, wherever you are di Indonesia gitu kan. Heal di tempat kamu sendiri, where you face the pain, hadapin semua yang terjadi di tempat kamu. Hai semuanya, welcome back to Let's Talk About. Hari ini kita mau bahas Let's Talk About Healing from Emotional Trauma. Hari ini aku nggak sendirian, ada juga my special co-host. Perkenalannya ada Christy. Dia seorang penyanyi tapi juga udah bantu-bantu di Rahasia Gadis ya. Thank you Adele for having me yeah, juga. of course. Udah Hari kasih kita kesempatan co-host untuk bareng. co-host hari ini. Dan juga ada special guest, ada Kak Amy Saras. Halo. Hi, thanks for How are having me, you? Rahasia Gadis. Yes. She's an amazing singer. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja sih to So get there are to two know you. singers here, that's amazing ya. Nanti Soon to be 3. Oke, Aduh, aku nggak bisa great. nyanyi, namanya Adele tapi nggak bisa nyanyi. Kamu Gimana suara nih? 3 aja nanti. Aku mungkin lip sync aja boleh gak? How are you, Kak? I'm Thank you ya. good, I'm good. You know, surviving of course, yeah. That's what we do, Yes. ya. Every day kalau misalnya tanya, how are you? Surviving. Oke aja. Congrats ya Kak udah launching your new single. Terima kasih. Berjudulnya Lara. Yes. Mungkin you wanna share a little bit about it? Boleh sharing nggak ke teman-teman kita di Rahasia Gadis? Mudah-mudahan teman-teman gadis sudah sempat dengerin lagu Lara, single terbaru aku. I mean, liriknya juga udah ada di YouTube aku di Amy Saras. Ini paling berkesan dan paling dalam di antara semua karya yang aku rilis dan bisa jadi paling sentimental dan juga paling personal banget. Lagu ini kan dibuat sama Adhikara Fardi dan nggak sekedar dibuat aja gitu. Jadi kita beneran ngobrol soal yang lagu dan cerita yang aku pengen. Dan aku mengalami masa-masa ketika itu aku cerita ke Adik apa ya, daripada keluh kesah terus dan complaining, kenapa nggak dijadiin karya aja. Dan akhirnya keluarlah dan udah lama juga nggak ngeluarin karya, jadi aku excited dan juga deg-degan dan aku bilang oke, kali ini aku pengen lagu Indonesia yang ballad, yang bisa lebih personal dan semua bisa relate. Dan akhirnya keluarlah Lara yang mostly liriknya juga ditulis oleh Adhikara Fardi dan amazing. Jadi aku cerita aja kayak terus ya udah akhirnya terjadilah lagu itu dan I'm very blessed and thankful that it's released this year. Dan thank you. Speaking of lirik, kan ada bagian lirik di mana andaikan aku bisa memutar waktu, aku mau temu sama diriku yang dulu gitu kan ya. So I guess it's been a process ya. Now you in the present melihat you in the past. Nah dari proses itu kapan sih Kak Amy itu nyadar bahwa oh you know what, this whole time ternyata itu emotional trauma. What was the ring for you gitu? Selalu kalau yang namanya emotional trauma itu ada hal-hal triggers, you know kan pasti kita ada sesuatu yang kita ingat tiba-tiba kita kaget sendiri atau kita bisa anxious atau kita bisa nangis. Jadi ketika aku pas menyanyikan recording Lara itu juga terenyuh banget kan karena liriknya kuat banget. Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin bertemu dengan diriku yang dulu, apa yang ingin aku sampaikan ke inner child aku gitu. Cuma kalau kita ngomongin emotional trauma buat aku sendiri itu sesuatu yang mungkin butuh waktu untuk disadari, untuk what do we say now, healing ya kan. Dan sesuatu yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Makanya di liriknya juga ada bagian yang aku kira ya selama ini masih menghantui terus kan. Kenapa aku kira kirain udah pulih, ternyata kok ada lagi gitu kan. Apalagi ketika kita misalnya ke suatu tempat gitu terus mengingatkan kita, oh my god ini tempat kok ada kenangan tertentu terus jadi keinget lagi. Terus kita tiba-tiba nangis atau kita tiba-tiba diam sendiri. Jadi menurut aku kalau emotional trauma tuh penting banget untuk dibahas dan paling penting untuk not to keep it to yourself, harus bisa diceritakan especially to someone yang you can trust. Ya kan pasti kan kita mengalami dan oke aku mau cerita nih kenapa aku melalui emotional trauma itu.
Dari kemarin sih di Rahasia Gadis kita sering bahas sih tentang kayak trauma and how to heal dari trauma. Karena banyak banget gadis-gadis Rahasia Gadis yang mungkin ngalamin trauma-trauma tapi mereka nggak sadar loh it's actually trauma. Even sendiri gitu, personally I'm like I went through that, udah ngalamin itu, udah lewatin itu tapi nggak sadar bahwa insiden itu actually bisa berdampak untuk diri aku sendiri, how I act, how I feel. Tapi iya powerful banget sih Kak bisa ditransform untuk lagu ya. And yes, dan salah satu caranya itu bisa selain kalau misalnya memang bukan musisi, ke seni, you can draw or writing. Jadi salah satu menurut aku kalau if you have some traumatic experience, terus mungkin belum siap untuk cerita, ditulis aja. You can write or you can draw. I don't know, atau enggak create something misalnya you bake, kan sometimes like, how to make Baking is a yourself. form of art juga Iya kan ya. How do you make yourself, I don't know, or dress up, I don't know, if you're a designer, or sketch, and then like kadang-kadang find perintilan something and create something. Jadi salah satu channelnya adalah untuk melampiaskan your pain atau your bad memories ke suatu karya. And then I think that really helps gitu. Karena kalau misalnya emang kita nggak semua, mungkin kita tertutup, not everyone can share gitu. Cuman, well here you can share, right? Iya, space di Like, sini. it's a free Iya. space. I'm so blessed, like aku juga aku bisa senang sharing di banget. sini dan melalui lagu Lara juga itu memang salah satu intention aku tuh aku bilang sama Adhikara gimana kalau misalnya lu nulis lirik ini nggak usah terlalu it's something personal tapi yang semua bisa relate. Jadi ketika kamu mendengarkan musik juga, oke, ternyata aku nggak sendiri dalam satu proses ini, oke, dan salah satu channelnya itu melalui lagu. Iya. It's very interesting karena tadi kan Kak Imi juga bilang ya, kalau misalnya kita lagi mengalami proses healing atau proses ya healing dari trauma, kita kan bahas curhat ke teman-teman yang kita bisa percaya, right? Our circle we can trust. But as singers malah kadang itu kita lakuin yang sangat berbeda, I mean, yaitu you write your music, you play yeah, piano, right? you Or you just release sing. it on a platform yang sangat public. Jadi ada konsep yang contradictory, tapi walaupun contradict itu malah lebih healing gak sih ya? Kayak curhat sama teman-teman online, teman-teman yang kita belum pernah ketemu, tapi justru itu kita melepaskan trauma yang lebih berat ya kan bebannya And gitu then ya. you become vulnerable kan, it's Iya, okay. iya, And then iya. dari vulnerable itu it's fine because then everyone jadi okay, it's alright ya ternyata kita punya emotional trauma. There's nothing wrong with that. You can talk about it. And if they judge you, I mean that's not the people for you. That's not your friends, and that's not your like they don't care about you. So I think it's important that at the same time juga okay, you find that support system yang paling penting untuk proses healing dari emotional trauma itu kan. Benar banget gitu ya Beb, jangan lupa untuk selalu bercerita karena emang kita masih takut lah rasa di gosipin atau di judge gitu, tapi emang a part of the healing itu kamu harus bisa berani untuk bercerita tapi juga bisa menggunakan cerita itu menjadi inspirasi ya untuk karya-karya lainnya dan itu sendiri membantu dalam healing prosesnya kita. Karena mungkin banyak banget yang bilang kayak oh healing harus ke luar negeri, harus ke Bali. Oh my god. If you have the luxury, the privilege, why not? Iya. Tapi nggak semua Kalau bisa. Kak ini gimana kalau healing? Kayak gimana sih gitu? Oh my god, aku pengen banget lari loh dari kenyataan. Gitu. Oh iya. Kayak semua orang gitu deh. Like please let me get out of here. Bali. No, I'm just kidding. New York. Ini kan ada New York ya. Aduh, tapi nah itu kan prosesnya juga ke luar negeri kan 24-48 jam itu apa nggak healingnya tambah parah ya. So I think, jadi menurut aku proses healing dimanapun kamu berada, like di Jakarta, di Bandung, di Semarang, wherever you are di Indonesia gitu kan. Heal di tempat kamu sendiri, where you face the pain, hadapin semua yang terjadi di tempat kamu, misalnya di kota itu, tempat or like. So you don't run away karena kamu harus hadapin itu kan problemnya. Pertama itu sih kalau that's how I think the first step of healing. Kalau misalnya kita pergi terus kemanapun berada, it's still here, it's in our memories gitu kan, it's still in our kan attached to our mentality. Jadi aku mikir udah hadapin aja, misalnya di Jakarta kita yang di Jakarta aja dulu gitu kan, and then ya find something. Pelan-pelan, take it day by day, and then you take it day by day, cause no one is rushing you to heal. Kan at your own pace, kita nggak harus kayak aku harus buru-buru cepet sembuh, aku harus balik lagi. Take your time, and then if you're don't mindsetnya pertama juga you're not stuck
Jadi memang kamu accept ini, kamu berada di satu tempat ini, you accept it, you're here, gitu kan. Gimana caranya biar face that bad memories and then think of that as something that's really bad that happened, that's not very pleasant, sebuah lesson. So everything is like your same place, and then you find something, you accept it, and then you try to like move on pelan-pelan day by day, because you have to take your time, ya kan? I mean like pasti kan ada momen yang kita oh my god when we're broken hearted, ya kan? And then you're just like ya udah, you just cry it out gitu, nggak usah ditahan-tahan, tapi after that when you have responsibility jangan di-affect, jangan sampai yang lain-lain jadi terpengaruh dari personal life kita itu. So heal at your own time. That's the best I can tell you. Kalau kalau nggak accept, kalau deny dan terpendam nggak sih? Is that the word? Yeah. Kayak you keep it all to yourself, malah lebih berat ya kan. Jadi acknowledge it. Yeah, ya kan? acknowledge it. Acknowledge There you go. it. First you just acknowledge and then you accept it. Acknowledging bahwa kamu nggak bisa lari dari problem kamu kan. Like you can't run, you keep on running. Mau sampai kapan kan? Kalau jalan-jalan tuh ilusi, that you run away, ya kan? Cuman short term problem, short term solution aja gitu. Exactly. Tapi I mean just like everything, there's a saying that suffering is temporary, happiness is temporary. So it's akan muter. So you're not gonna be in pain all the time. It's not. But if you think that you're going to be in pain all the time, you're going to be in pain. But you have ada intention dan kemauan, kamu pengen I can do better than this. Gitu. And then you're gonna be happy, find your happiness gitu, kayak little joy. Kayak aku suka banget kadang-kadang like just walk around my neighborhood gitu kan. Ya ampun ternyata ada toko kecil ini. Terus kayak and then you discover, dan terus jadi happy banget gitu kan. Terus balik lagi nangis lagi gitu kan. Tapi and then after that you're fine. Kak, ini pas banget sama our whole kayak apa sih this last 1 month kita kan ngomongin healing kan. Terus kayak our message ke gadis-gadis rahasia gadis adalah healing itu ditemukan di hal-hal kecil gitu. The beauty in the everyday, seperti taking walks atau lihat pohon gitu ya, dengerin musik, curhat sama teman, kayak nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang besar-besar. Healing dalam hal-hal yang beautiful in the everyday. Dan ketika kita bisa melihat the beauty in the everyday, kita mulai bisa melihat the beauty within ourselves gak sih? Kayak oh wow, there is happiness out there. Bener banget. I mean you have to find like the joy around you. Just see it, and it's all balik lagi ke mindset. There's a saying, I was doing a reading, memories can be manipulated. It depends how you want to manipulate your memories. All starts within yourself. Yeah, exactly. Balik lagi kita. ke dalam diri kita, maunya gimana. Gitu, so I think dari situ juga dari Lara juga aku bilang kan, karena segala rasa itu bisa dicipta, because you can feel however you want to feel. Kamu lagi sedih, ya rasain aja sedihnya gitu kan. Kalau misalnya lagi marah, rasain aja, but don't get dwell into it. Udah balik lagi abis itu, and then it's like a cycle. It's part of being us as a human. It's emotional response, emotional trauma, or any feelings or emotion, itu balik lagi. It's a cycle, so it's not gonna, kayak nggak akan berhenti di situ terus. Buat aku yang sangat membantu itu acknowledge how you're feeling, tapi juga ingat kasih batas waktu biar nggak terlalu biar kalau kedepannya kita lagi kerja, emosi kita itu nggak terlalu affect situasinya. Jadi good balance of both. And buat aku juga pengaruh tahu bahwa healing from pain is non-linear. And it's okay, it's completely okay. Just like what you said up and down, pasti up and down. Jadi misalnya hari ini I'm doing well nih, aku bahagia lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba besok sedih, it's normal. Itu part of the process dari healing gitu. And always just one way to think about it is just be thankful. I just say every day find what you're grateful of. I mean, for instance, you're thankful you have friends, you have girlfriends that you can talk around you. Itu juga oh my god, like you're not alone. Pasti nggak mungkin, pasti ada satu orang dalam hidup kita yang we trust so much that we can come to at the end of the day, so be grateful is very important. Iya, bener banget sih, kayak mindset. Tapi menurut aku mindset yang paling susah sih, karena itu kan udah kayak sometimes udah fix banget kan. Baik banget kayak gadis-gadis rahasia gadis juga nanya kayak, Kak aku tuh selalu nangis atau selalu sedih, selalu marah. Pertanyaan mereka ke aku itu adalah gimana sih Kak, aku mau sih merubah mindset,
Tapi gimana aku bisa kontrol emosi setiap hari or even start that changing mindset? It's a very big question ya, tapi menurut aku kayak aku selalu bingung sih jawab itunya gitu. Karena aku selalu bilang ya change mindset aja gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa tip gak dari Kak Amy, aku langsung lemparnya Kak Amy deh supaya next time langsung nonton podcast ini aja deh gitu. Soalnya aku ada pengalaman kemarin pas recording Lara itu kan lagunya tuh bagus banget dan kena banget kan, dalam banget. Aku tuh Moving banget, aku baru dengerin tadi. thank you, I hope you like it, thank you. Itu nangis, aku di studio tuh sampai berapa kali mau take, aku nangis terus sampai aku harus manggil manajer aku kan. Aku harus sampai akhirnya oh my god ini kenapa lagunya oh my god like I mean it was really difficult for me right, tapi hello gitu kan, ini kerjaan ya, you have to do it professionally, how do you manage. Jadi aku di situ jadi akhirnya belajar, akhirnya manajerku datang juga kan ke studio mau nggak mau ya manja dia kan. Jadi pas datang akhirnya then this is the importance of your support system. Salah satunya adalah you cannot neglect your responsibility gitu. Jadi aku belajar ketika rekaman itu control your emotion. Jadi as an artist kita juga harus bisa kontrol emosi kita. Salah satunya kita jangan terbawa ke dalam emosi itu nggak apa-apa, tapi untuk mengeksekusikan atau berbagi pesan dari karya kita gitu kan, untuk bisa dengan emosi kita, dengan perasaan kita, but don't let the emotion takes you over. Jadi menurut aku salah satu adalah balik lagi responsibility-nya gitu, bahwa you have other things going on in your life besides your own feelings. Dan kedua ya, there's always going to be your support system yang akan bahasanya itu kayak snap you out of it, like kamu mau kapan gini terus sih gitu. It's okay, tapi mungkin kalau kita nggak bisa dari diri kita sendiri, harus ada yang someone yang like that. In my case is like I'm very thankful my manager is like that. Like, kamu nih rekaman lagu, iya lagunya sedih tapi jangan terlalu ke bawah terus, nanti gimana nih? Masih panjang gitu nih, kan, masih panjang perjalanannya, maksudnya setiap mau nyanyi nangis terus kan? Nggak jadi. Alright, nah di situ akhirnya aku belajar banget caranya bisa mengontrol emosinya. Itu salah satunya sih, dua cara itu. It's your responsibility around you. Gitu, tanggung jawab apa yang ada di sekitar kamu gitu. Kalau misalnya kita akan terbawa terus, when are you gonna get up, right? You know, so yeah, that's my tips. Hopefully ke Rahasia Gadis bisa cocok ya. Tapi cocok-cocok kan lo tipsnya ini, but maybe you have other ways. I mean, do you have other ways like for you? Mungkin dari aku ya, kalau lagi down, lagi mau healing, seperti tadi aku mention, lebih ke nggak apa-apa, acknowledge aku lagi down, bener-bener terbukain aja feelings aku. Karena But can you control it, or you the type yang bisa aku masih belajar untuk caranya kontrol. Apalagi kan sebagai penyanyi, kita emosi banget nggak sih saat kita perform, kita harus mengingatkan diri sendiri. Sedih nggak apa-apa, tapi pas lagi perform, lupakan sebentar aja deh, kan? Kita pitch juga kan, mikir nanti salah falas gimana nangis gitu kan. Iya. Apalagi misalnya ya kalau lagi down tapi lagi nyanyi lagu happy, ya aku harus happy dulu untuk 3 menit itu aku harus happy. Jadi di luar itu mungkin ya udah aku acknowledge my feelings, dan setelah itu aku selalu kasih diriku sendiri batas waktu untuk feeling down. Karena kalau aku nggak kasih batas waktu, ya sampai kapan mau down terus, ya kan? Setelah itu, you know what, life goes on and life is short. Jadi ya, makes the best out of iya, it. make the most out of it. Iya, menurut aku sih jangan kayak underestimate kekuatan kamu sih, Beb. Kayak dimana, sometimes pas kita lagi down banget, lagi sedih banget, kita emang feelingnya, aduh aku mau tidur-tiduran aja deh, nggak mau keluar, nggak mau ketemu teman gitu. Tapi pas kita push diri sendiri untuk go back to routine ya, kayak ke kerja, ke sekolah, ketemu teman, itu pasti membantu kita banget loh gitu. Nah, soalnya aku suka banget sih poin tanggung jawab itu. Aku realize emang sih sometimes kita maunya sih sedih ya, tapi gara-gara ada tanggung jawab, kita emang harus force ourselves untuk melakukan hal-hal yang lain, dan hal-hal yang lain itu actually membantu kita dalam healingnya gitu. So thank you for that. So what's next for you, Kak Amy? Udah rilis Lara. Apakah ada next songs coming up? I really hope aku nggak mau berhenti berkarya di situ aja, but I think karena ini juga I'm very blessed aku bisa comeback lagi setelah sekian lama. Aku kan nggak ngeluarin karya, lumayan udah nggak nyanyi, sering-sering nyanyi lagi, so I think
I'm going to enjoy the moment sambil, I keep on writing, keep on thinking what's going on. Karena buat aku, okay, yes, there's going to be next, cuman at the same time, try to live in the present and enjoy the moment, and then do what you can, maximize from karya yang sekarang yang baru dikeluarkan untuk terus bisa di-sharing terus untuk semua. And then after that, we'll see what's going to happen if the Tunggu universe karya-karyanya. thank you. Mungkin bisa ada collab nih antara Christy Wow, sama bisa. Yeah, okay. bisa banget kayak ini. Open to collaboration. Strong girls. Strong women, yeah. Strong women, empower women. Yeah, Yay. Gadis. Tapi Beb, please kalau belum sempet dengerin lagunya Lara, boleh langsung ya, it's available on Spotify, I'm assuming, everywhere. Streaming Streaming platform platform. and on Iya. my YouTube if you wanna check out the Iya, lyric. kamu lagi ngalamin kayak kesedihan, emotional trauma, lagi mau healing, lagu ini pasti membantu healing. Aku pun tadi udah dengerin kayak 3 kali, 4 kali, karena melodinya aja udah moving banget, kayak it's very calming menurut aku ya. Apalagi dengan liriknya Liriknya ya. lagi yang kayak emang langsung tusuk ke hati sih. So thank you. No, Mungkin Thank you so much. Thank you. Hopefully it helps everyone Iya, and then can relate and then you're not alone. iya, mungkin kalau bisa ada kayak satu pertanyaan lagi, yaitu the question we always ask everybody who comes here. Oh, really? Mungkin satu pesan ke gadis untuk mereka yang lagi going through emotional trauma, apa yang kamu mau sampaikan ke mereka? Silakan. Whatever happens in life, take it day by day. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu hadapinya satu demi hari. And like you just said, don't be hard on yourself. Yay, thank you so much ya atas Dan dengerin waktunya. Lara ya. Pastinya. Thank you, Rahasia Gadis. Dari yang kayak ini. Thank you, and I learned so much from you guys too. Rahasia Gadis, thank you so much for having me. Teman-teman yang sedang healing, jadi ingat, don't be hard on yourself dan surround yourself with positive energy. Jangan lupa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, leave a comment bagian apa yang paling kena ke kalian dan subscribe ke Rahasia Gadis untuk tonton video berikut-berikutnya. Dah.